apa saja masih belum selesai, kemudian tidak mau zikir kepada Allah. Alasannya karena tidak khusyuk. Karena penyakitnya orang khusyuk itu dua ini. Apa? Godaan setan. Nomor dua, godaan dunia. Kuis. Jadi dua penghalangnya orang khusyuk mau berzikir itu. Siji digodha setan, kupinge, atine, lisane, meripate, macam-macam. Sehingga kadang-kadang orang ini jamaah al-ikhlas ini, pada waktu sholat ini, subhanallah subhanallah, kan zikir subhanallah subhanallah sampai 33. Ndak kerasa blas iku. Digawa mek setan iku. Pikirane nang ndi. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ndak ada aja lah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Masih dibawa pikirannya kemana-mana oleh setan, mikir dunya, mikir macam-macam itu wasawisu syayatin. Terus sampai astagfirullahaladzim, gangguan tinggal lah, tasbihnya muter. Astagfirullahaladzim, astagfirullah sampai 33. Kadang-kadang kalau subuh sampai 100. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sampai la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, sampai 100 tasbih muter sampai amin. Wah iya, mari la ilaha illallah. Nah, padahal lisannya wis mocoy. Bareng amin, amin wis. Iya, mari la ilaha illallah jadi. Rapa. Nah ini saya temukan di rumah itu, bareng ngomong-ngomongan mari sholat, ngomong-ngomongan mari sholat, aku mau dak kroso sampai mari temu awis amin ya ini. Apa sampean buantar ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iya tapi aku dak kroso. Dibawa pikirannya kemana-mana misalnya setan itu. Ya namanya walhan, walhan. Nek ngantuk sampean ngantuk nih. Lainnya illallah, la ilaha illallah. Sampean iku wasnan niku, wasnan niku sing bekerja, wasnan niku sing bekerja. Digodhog kaya ngono. Akhirnya hatinya kemana-mana. Walaupun hatinya kemana-mana, jangan sampai berhenti berzikir walaupun hanya lisan. Jangan berhenti berzikir dengan alasan tidak khusyuk. Apa serakalan, letolian kemana-mana. Tidak apa-apa daripada yang tidak serakalan. Serakalan. Tala'al badru alayna sing ditelok berkat. Ra apa-apa, ndak apa-apa. Iku jenenge agradid dunyawiyah. Al agradid dunyawiyah iku urusan dunya. Ndak bukan berkat urusan dunya. Berkat. Omongane tepai serakalan iku pas bunyai teko. Tala'al badru alaina bunyai teko pengiringnya ayu kabeh. Oh pusrakalan mripate jelalatan. Ndak apa-apa. Cok mandek. Oh cok mandek. Bonus. Iku sponsor lewat. Nek mandek tambah nemen jalalatane ngono. Nih tolak al-badru lumayan lah. Enggak boleh dicampur aduk antara yang hak dengan yang batil. Lah itu sponsor. Wong ndak niat delok iku awale niate serakalan nang pengajian. Kono sing liwat biasa. Terus no apa? Terus no zikir iku, terus no tolak aliku maksudnya, terus no deleng iku ojo. Paham ge? Kenapa kok harus terus berzikir? Li anna ghaflataka krana sak tuhune
lali siro an wujudi dzikrihi saking adoh saking anane zikir ing Gusti Allah bi antatrukahu kalawan yento ninggal sapa sira ing zikir lali dak husuk istinya tidak husuk dengan tidak lisannya tidak berzikir, hatinya dak husuk, lisannya tidak berzikir, tiada zikirnya kepada Allah, tiada zikirnya kepada Allah, iku asyaddu luweh parah, luweh nemen maksudnya min ghaflatika tenimbang saking lali siro alhasilati kang hasil fi wujudi dzikrihi ing dalem anane zikir ing Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu lupa kepada Allah tanpa zikir, meneng ngelamun tok ndak moco lisane, itu jauh lebih parah, lebih jelek daripada kamu itu lupa kepada Allah dalam keadaan berzikir. Seuntung sebab la ilaha illallah, kamu kita itu walaupun hati kita ndak usuk masih dapat pahala. Baca sholawat kita kepada Rasulullah, hati kita ndak usuk mendapat pahala daripada yang lain baca sholawat mingkem yo lali nang Gusti Rasulullah, lali nang Gusti Allah. Parah iku, parah dan bisa ditebak sama orang lain. Dak muni lali atine lali nang Gusti Allah, dekne ndak muni, cepet ditebak sama orang lain. Ditebak bagaimana? Lali ki dak khusus. Tetapi bagi orang yang berzikir, illallah dak ketemu sama orang lain, ini khusyuk apa tidak ketemunya khusyuk wong apa meneh teng peteng Allah tambah peteng itu tambah ketemu sama khusyuk ini janin walaupun atine nang di paham nggih? Itu pentingnya zikir. Ini saya dahulukan karena menyambut Ramadan, biar Ramadan nanti sampean isi dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu. Zikir dengan apa? Zikir dengan baca Quran. Ngono, wis pinter maca Quran, teko pondok preyan meneh. Apa pas mutakharijin, alumni pondok pesantren. Ngono. Ramadan iku HP tok. Polai waktu dek pondok iku ndak dilarang nyekel HP. Bareng mulai entek no waktune gawe HP. Ndak maca Quran, ndak mujahadah, ndak maca selawat, ndak zikir nang Gusti Allah, iku parah jenenge. Jenenge apa? Parah. PARAH. Jenenge apa? Parah. Untung aku tepai mondok dhisik dak usah HP. Mulai disuguh kitab wis. Apalah kon? Sobung. Kitab apa? Kitab sing dhisik-dhisik iku dikeno cek dak lali. Wis tak sengaja kitab sing ndek pondok ndak tak gawa mulai cek istirahat maksudnya. Tiba kitab sing dhisik tapi aku MTS di omah iku seono Ibnu Akil. Apa iki Al-Kawakibud Durriyah Syar'i Imriti cek dak lali palang deh. Tapi sekarang alhamdulillah ya barokahnya itu kita bisa bergelut dengan kitab setiap saat. Mondok 10 tahun. Suruh maca kitab tak jaring lek mulai dari tindak depak bengkon HP tok rapa.
Pun ngerti intine nggih? Ngertos nggih? Paham? Berzikirlah kepada Allah walaupun hatinya tidak khusyuk. Kenapa? Karena lupa kepada Allah tanpa zikir lebih jelek daripada lupa kepada Allah pada waktu berzikir. Ampun. Li anna tarkat dzikri krana sak tuhune ninggal zikir. Ninggal iling atine fihi ing dalam zikir, iling Gusti Allah fihi ing dalam zikir. Ing dalam zikir iku bu'dun atoh anillahi ta'ala bil qalbi wal lisan. Begini, ninggal zikir lisan, ninggal zikir apa? Ninggal zikir lisan, ninggal zikir ati. Ilene ati nelali nang Gusti Allah, ati ndak zikir lisane. Maka loro sing lugu bu'dun atau anilai saking Gusti Allah Ta'ala bil qalbi saking atine, bil qalbi kalawan atine, wal lisani kalawan lisane. Dua, lisannya tak munyi, hatinya tak munyi. Tarkat dzikri fi wujud dzikrihi ini. Bi khilafi dzikri kalawan nulayani zikir, kalawan nulayani zikir lisan. Fa innaka moko satune sira iku in ba'utta lamun ato sira anhu saking Gusti Allah bi qalbika kalawan ati sira, fa anta moko utawi sira iku qaribun isi parek bilisanika kalawan lisan sira. Lain dengan begini, lain dengan zikir dengan lisan, hatinya yang lupa. Maka yang jauh dari Allah hanya hatinya, tapi lisannya dekat dengan Allah. Lisannya dekat dengan Allah. Untung separuh. Untung separuh. Fa anta qaribun bil lisanik, hatinya dekat dengan Allah. Apa itu? Lisannya dekat dengan Allah. Kita dekat dengan Allah dengan sebab lisan zikir terus nang pangeran. Masih ada untungnya. Jadi ini penting. Terus fa'alaika muka wajib ingatasi sira apa antadzkura yen to zikir sapa sira Allah ing Gusti Allah Subhanahu wa taala bihi kalawan lisanuk. Maka hendaknya kamu jangan berhenti berzikir dengan lisan. Wa ing kana senajan ono apa qalbuka ati sira iku ghafilan lali halat zikri ing dalam tingkah zikir, walaupun hati kita tidak khusyuk. Yes. Apa yang diharapkan kalau kita ini? Makanya kalau kemarin kan berat-berat ya, berat-berat, makrifat, musyahadah. Ini sing enteng ini. Ini enteng ini. Biar tambah enteng tak ngobesek. Pun ada banyak keuntungan jika kita
memulazamahkan, memudawamahkan zikir walaupun dengan lisan. Apa? Fa'asa ayyarfa'aka, fa'asa moko menawa ayyarfa'a yento ngluhurake sinten Gusti Allah ka ing sira, ay yurokkika mundhaake sinten Gusti Allah ka ing sira, min dzikrin saking zikir ma'a wujudi ghaflatin ing dalem semertane anane lali anil maula saking pangeran, ila dzikrin tumeka maring zikir ma'a wujudi yaqzatin ing dalem semertane anane sadar, iling, yaqdhah. Yakdotan itu sadar. Seperti ini yakdotan namanya. Yakdotan. Kalau gini ini bukan yakdotan, tedung namanya. Jadi yakdotan itu sadar dalam keadaan tidak tidur. Sadar. Jadi begini, tetap berzikir walaupun tidak khusyuk, awalnya tidak khusyuk. Lama-lama Allah akan ngangkat kita dari zikir tidak khusyuk, dari zikir dengan lupa hatinya menjadi zikir yang sadar. Sadar bahwa kita berzikir itu toksik karena istiqomah. Allah itu maha berkehendak, Allah itu maha sayang pada kita. Awalnya memang tidak nyantol sama sekali hati iki, tapi terus la ilaha illallah, terus astagfirullahaladzim, terus assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah alimni wa rabbini, terus akhirnya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya nyambung sama Allah, hatinya nyambung sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikasih sama Allah. Ditingkatkan. Ayyarfa'a ini yurokki itu ada peningkatan dari lali menuju iling, dari lali menuju iling. Wes, wono tetap zikir lagi, terus zikir. Ai tayaqqadha, iling sadar lima maring barang yunasibu kang mantesi apa barang hadratahu ing hadrat Gusti Allah hadir ing Gusti Allah Subhanahu wa taala, minal adabi saking tata krama, wa adamil istighali lan ora anane ketungkul anhu saking Gusti Allah bi ghairihi kalawan diane Gusti Allah akan diangkat oleh Allah nanti. Sadar artinya lama-lama itu sudah lama lupa, tidak ingat bahwa dia dalam keadaan zikir kepada Allah, madem nang Gusti Allah, akan dibuka oleh Allah atine sadar, iya aku iki zikir la ilaha illallah, la ilaha Allahumma kama anta ahlu sholli wa sallim wa barik ala sayyidina. Awalnya lisan iki ndak nyantol belas ngomong Allahumma, atine iku ndak ngomong ya Allah. Tetapi lama-lama walaupun kita ini tidak belajar terjemahannya, lama-lama akan dikasih oleh Allah. Namanya difutuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang yang zikir lisannya, hatinya sadar bahwa dia dalam keadaan berzikir. Lama-lama dia sadar, pada waktu sholat dia sadar bahwa dia dalam keadaan sholat. Sadar tok yakdotan.
Yakdotan dulu. Khusyuk nanti, khusyuk itu. Pokok sadar aja pada waktu Allahu Akbar aku tepai salat. Tepai maca Fatihah, sadar aku tepai salat, tepai maca Fatihah. Pada waktu ruku sadar bahwa kita sedang ruku. Sujud terus. Dikei sadar sih, yakdotan dulu. Dari yakdotan dirang wa min dzikrin lan sangking zikir ma'a wujudi yakdatin ing dalem semertane anane sadar eling diangkat oleh Allah ila zikrin temeka maring zikir ma'a wujudi hudurin ing dalem semertane anane hudur hatinya, karena istiqomahnya dari sadar menjadi hudur. Ini bi ayyadakhulah kalawan yen to manjing opo alqalbu ati hadratar rabbi ing pengayonane Gusti Pangeran. Hadratar rabbi ing pengayonane Gusti Pangeran. Artinya lama-lama dikasih oleh Allah, dikasih fadl oleh Allah. Fadl apa fadlnya? Hatinya bisa hadir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hudur itu, hudur. Fayuraqiba moko nginjen mendekatkan, marakaken sapa muridhu ing Gusti Allah hala dzikrihi ing dalem tingkah zikire murid wala yaghfula lan ora lali anhu saking Gusti Allah. Selama zikir akhirnya tidak lupa kepada Allah. Ini sudah diangkat berapa kali ini? Dari lupa diangkat menjadi sadar, zikir sadar, dari sadar menjadi hudur. Diangkat 3 kali. Nah, diangkat 2 kalinya. Kemudian diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzikrin lan saking zikir ma'a wujudi hudurin ing dalam semertane anane khusyuke ati ila zikrin temekom maring zikir ma'a wujudi ghaibatin ing dalam semertane anane ghaibatin itu bukan ghaibah ngerasane wong, amma siwa amma gaib bersih amma saking piro saking barang siwal madhkuri kang sak liyane zat kang dan dikiri. Sapa zat kang dikiri kang dan dikiri wa utawi al madhkur iku Allahu Gusti Allah. Diangkat lagi dari hudur, kok zikir terus zikir, dia akan diangkat oleh Allah menjadi orang pada waktu berzikir, maka dia itu hanya merasa bahwa tidak ada yang bisa mengganggu pikirannya, tidak ada yang dapat mengganggu hatinya, setan, urusan dunia sudah tidak ada lagi yang mengganggu. Dia hanya menghadap kepada Allah, yang ada dalam batinnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampeyan pernah dipikir hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi illallah, ma fi qalbi illallah. Ada yang lafadznya ma fi qalbi ghairullah. Hasbi rabbi
Tuhanku cukup bagiku, hasbi rabbi dallallah, yang maha agung cukup bagiku. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada dalam hati selain Allah. Urusan dunia tidak sudah, urusan yang lain sudah tidak ada, tidak terpikirkan sudah. Yang ada hanyalah Allah. Illallah, illallah. Itu pada waktu zikir itu sudah ada urusan dunia itu. Seneng deh, malah paling seneng itu. Wiritan koyok ngono paling seneng. Apa? Akeh utange, lali nang utange. Apa cek cakange sampean? Aku seneng aku. Ma fi qalbi ghairullah. Gak ada selain Allah. La ilallah, ilallah, dak eling utang. La ilaha illallah, dak eling bojo cerewet. La ilaha illallah. Hilang apa? Hilang apa? Nah ini kenapa sudah sampai seperti itu? Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, diwuffiqan. Karena Allah itu at-taufiq, yang ngasih kemampuan. Sudah diangkat sampai tingkatan zikrin ma'a wujudi ghaibatin amma siwal madkur. Sudah diangkat menjadi zikir tanpa ada penghalang selainnya Allah, tanpa adanya penghalang kepada Allah dari selain Allah. Yuwaswisu syaitan, wisu syaitan, apalagi gharad dunya, adalah tak terbayang dunia sama sekali. Ya bisa begitu kalau hanya satu kali ikut zikir begitu, ya pancet kedua kalinya banyak orang iya. Tetapi kalau sudah sendirian akhirnya kembali lagi kalau tidak istiqomah. Makanya harus istiqomah. Mujahadah istiqomah, baca Allah makama antahdu istiqomah. Apa istiqomah? Maca salawat istiqomah, istighfar istiqomah, maca Quran istiqomah. Lah istiqomah itu loh. Sampean kalau ngerti fadilahnya, fadilah dari fadilatul istiqomah bi qiraatil Quran, sampean akan nikmat hidup. Nikmat hidup. Kalau sampean sudah dikasih oleh Allah itu, dikasih fadilah apa itu? Hikmah dan fadilah istiqomah baca Quran. Nek wong kawin iku si anyar-anyaran iku tidak ada nikmat selain daripada nikmatnya mereka berdua itu. Artinya apa cerene? Dunia milik berdua. Dunia milik berdua. Tapi nikmatnya orang yang zikir dengan membaca Al-Quran, istiqomah membaca Al-Quran, akan dikasih nikmat yang tidak ada nikmat selain daripada nikmat istiqomah membaca Quran. Nikmatul ain, nikmatus sam', nikmatul basirah, nikmatus sam'ah, nikmatus sam'i, nikmatul lisan. Sudah. Siapa yang bisa merasakan seperti itu nanti akan diterangkan. Ayyafna yanto rusak sop opo siwallah anid dzikri sangking dzikir fihi fayasira moko dadi sapa murid. Dadi apa? Iku yakhruju metu sapa murid, metu minhu sangking murid adzikra ing eling
min ghairi qasdin saking liyane nejo. Maka orang yang senantiasa zikir istiqomah sudah sampai seperti itu, urusan-urusan selain daripada Allah Subhanahu wa taala bukan tujuan lagi. Makanya kemudian ada zikir dari walinya Allah Subhanahu wa taala itu apa namanya, tidak ada yang dituju kecuali Allah, tidak ada yang dicari kecuali Allah. Ya pola fatih apa? Ya la maksuda illallah, la ada ala mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la maksuda illallah. Tuh, ada yang seperti itu berarti mantap sudah. Jadi untuk hatinya itu sekosong dari selain Allah Subhanahu wa taala, yang ada itu hanya mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada waridoka apa? Waridoka napa? Anta matlubi waridhoka matlubi, waridhoka matlubi. Awalnya apa itu? Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Selain itu udah ada. Anta maksudi hanya engkau, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta maksudi waridhoka matlubi, ridomu ya Allah, ridomu. Wa tamama ridwanika, wa tamama ridwanika. Ada lagi ya yang kita qasidah setiap saat itu apa? Yanalul waslah, yanalul waslaman sahirul layali alal aqdami wastahlal qiyama fama maqsuduhum jannatu adnin walal hurul hisanu walal khiyama. Yang saya maksud itu bukan surga sudah, bukan bidadari sudah, apalagi urusan dunia. Siwana ril jamili wa damunahum wa hadha maqsidul qaumil kirama. Gitu. Hanya Allah yang dituju, hanya Allah yang dituju. Nadrul jamil, besok ketemu Allah. Di dunia hatinya senantiasa ketemu Allah, hatinya senantiasa ketemu Allah. Itu yang dituju sudah. Itu yang namanya anta maksudi ridhoka matlubi. Paham maksudnya? Paham ke? Ini kan gampang. Wahina idin yakunul haqqu lisanahu alladhi yantiku bihi fa'in batosha hadha dzakir kana yaduhu allati yabtishu kana yadahu allati yabtishu biha wa in sami'a kana sam'uhu kana sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Begini loh. Orang yang zikirnya sudah seperti itu, maka wahina idzin, maka indal sa'nliko, bagi yang zikirnya itu sudah masih wallah,
ma fi qalbihi ghairullah, selain Allah sudah tidak ada di dalam hatinya, yakunu moko ono sopo al haqqu Gusti Allah kang maha hak lisanahu dadi lisane. Paham nggih? Allah menjadi lisannya, artinya lisannya senantiasa dijaga oleh Allah. Lisan itu bisa berinteraksi dengan manusia, dengan siapa saja, dengan apanya, suaranya, bunyinya, katanya, kalimatnya. Maka kadang-kadang orang mengatakan, tepat ya, apa yang dikatakan itu kok benar ya. Itu karena lisannya sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin meleset. Kenapa? Di sini yakunul haqqu lisanahu alladzi yantiku kang guneman sapa murid bihi kalawan lisan. Lisannya itu sudah dijaga oleh Allah. Bukan lisannya langsung menjadi Allah, bukan. Bukan Allah langsung menjadi lisannya, bukan. Tetapi lisannya dijaga oleh Allah. Ocok tipe tipe temenan dilanggar. Sampean sering mendengar ceritanya para wali nek dawuh. Pasti terbukti. Gus Dur wicantenan nopo mun sekarang sudah terbukti semua. Kenapa? Lisanuhu itu adalah kana Allahu lisanahu. Allah yang menjaga lisannya. Terbukti semua. Kenapa? Karena karena Gus Dur itu walaupun lisannya sudah tidak berzikir, hatinya sudah zikir terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Penglihatannya zikir terus kepada Allah, lisannya zikir, telinganya zikir kepada Allah, sekujur badannya zikir kepada Allah. Dan ma fi qalbihi ghairullah. Gus Dur mulane ra wedi apa-apa, soalnya sing ana mung Allah tok. Pokok bener dikatakan. Nek salah sikat ngono tok, ndak wedi apa-apa. Jadi setiap berbicara dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in batasha moko lamun gebuk sapa hadzal dzakir iku wong kang zikir kepada Allah, kana moko ana sinten Gusti Allah iku yadahu dadi tangane wong zakir, wong kang zikir kepada Allah. Allati kang ya baktisyu gepuk sapa zakir itu murid, biha kalawan yadun kalawan allati. Allah siap menjadi tangannya. Allah siap menjadi tangannya, maka tangan itu kemana-mana ini digerakkan oleh Allah, tidak mungkin salah bergeraknya. Nulis opo ae, ngetik opo ae, tak kira melanggar aturan Allah. Saiki kan tangan itu yang paling banyak itu kan HP. Nah ini kalau az-zakir artinya zikir kepada Allah, pada waktu zikir itu masih wallah, ma fi qalbihi siwallah, yang lain itu sudah tidak ada, maka tangannya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuting opo ae iku tepat. Terus wa in sami'an ing dalem tatkalane ngrungokake sapa zakir kana maka ana sinten Gusti Allah iku sam'ahu dadi pemidhangete zakir, alladzi kang yasma'u krungu
sapa adzakir bihi kalawan alladzi. Jadi telinganya, maka apa saja yang orang lain tidak mendengar, dia akan mendengar. Paham? Telinganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa mendengar apa saja yang orang lain tidak dengar. Jadi lisannya dijaga oleh Allah, tangannya dijaga oleh Allah, pendengarannya dijaga oleh Allah. Mulane Gus Dur makin turu itu. Kono wong ceramah, Gus Dur tilem pun pula sampai ngorok. Tapi ininya dijaga oleh Allah, tetap mireng. Dasarnya ini, dasarnya kok iso ya? Atau beliaunya itu belum nyampe ke suatu tempat itu. Ada orang ceramah di Malang, Gus Dur mau datang ke Malang, Gus Dur masih ada di bandara di Juanda dari Jakarta itu. Baru ini turun Gus Dur dari Juanda menuju Malang, 2 jaman dari Surabaya, 2 jaman. Sampai ke tempat apa yang dipidatukan oleh orang sebelumnya itu sama kiai sebelumnya dibahas sama Gus Dur. Kenapa? Pendengarannya sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal-hal yang penting diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang namanya kana sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kana sam'ahu alladhi ay kana Allahu sam'ahu ay adzakir alladhi yasma'u bihi. Kini faham namanya? Allah jadi lisannya, Allah jadi tangannya, Allah jadi penglihatannya, Allah jadi sekujur tubuhnya. Keterangan ini juga dicantumkan oleh Imam Ghazali dalam kitab apa namanya itu Bidayatul Hidayah. Sudah diterangkan. Kalau di sana diterangkan orang yang sudah melaksanakan sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah itu namanya torekoh. Kalau sudah mantap seperti itu sampai hatinya itu sudah ma fi qalbihi ghairullah, maka kanallahu lisanahu wa sam'ahu wa basarahu wa yadahu wa rijlahu dan sebagainya. Lebih lengkap kalau di Bidayatul Hidayah itu. Pun wa hadzal ma'alim wa hadhil ma'alim wal maraqiyu la ya'rifu haqiqataha illa salikun. Wa hadhil ma'alim utawi piro-piro tondo wal maraqi lan piro-piro peningkatan iku la ya'rifu ora ngerti ora weruh hakikataha ing senyatane alima wal maraqi illa salikun angin piro-piro wong kang suluk, angin piro-piro wong kang suluk. Orang yang ya kita ini mudah-mudahan termasuk orang yang sudah salik. Ngaji hikam termasuk yasluku ila tariqillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang salik. Amin ya rabbal alamin. Artinya begini, wahadhil ma'alimu wal maraqi la yarifu haqiqataha illa salikun. La ya'rifuna ay la yadhuku. Tidak bisa merasakan bahwa ini tangan sudah dijaga oleh Allah, lisan dijaga oleh Allah, penglihatan dijaga oleh Allah, pendengaran dijaga oleh Allah. Tidak ada yang merasakan itu kecuali as-salik. Salik itu orang yang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan sudah belajar beberapa kali pasal, berapa bab
tentang makrifat. Kalau kita praktekkan terus setiap hari, dilatih setiap hari kan bisa. Sehingga kita ini hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi illallah alal hadi sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alaihi salatullah. Kalau itu wiridnya setiap hari, hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi illallah atau ma fi qalbi ghairullah. Itu yang nganggit itu ulama wali kutub yang nganggit itu wali kutub. Dan Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Maghfurlah tidak pernah meninggalkan wirid itu. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi illallah alal hadi sallallahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alaihi salatullah. Itu tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah ditinggalkan. Makanya dikasih oleh Allah derajat yang seperti ini, dan dia bisa bisa merasakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wijdanan wal ulama imanan wa tasdiqan fa iyyaka wa takdziba bi syai'in min dzalika. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Pengi tiba wis. Ada yang mau tanya silakan. Mumpung wis ora apa-apa. Ini ikhtitam ini. Tanya apa Yai? Apakah zikir itu yang betul itu dalam hati apa dilafataken apa Yai? Karena ada yang menilai kalau diucapkan itu hanya menyebut, tidak tembus ke zikir yang sebenarnya. Jadi apakah yang diam tanpa mengucapkan apa-apa itu termasuk zikir yang betul ngoten? Sing pundi sing betul Pak Yai? Nggih. Sabar. Ini terangannya ini dari atas itu. Keterangan yang di sini. Jadi zikir itu tingkatan. Pertama zikir lisan, hatinya lupa. Bener itu, bener. Cari sopo, cari hikam. Bener. Makanya bahasanya apa? La tatruk adzikra. Apa? Li adami hudurika ma Allahi fi. Itu zikir lisan, hati ini lali nang pengiran. Jangan tinggalkan itu. Bahkan ada lazimhu wadawimhu. Dawimhu ini. Jangan putus, zikir lisan dulu. Zikir lisan. Lo boro-boro zikir qalbi. Dak ono sing moro nang masjid, dak ono astaghfirullah rabbal baraya kan dak muni. Nek muni kan ini zikir lisan. No, sampeyan nyekel mic, orang zikir hati ae, zikir hati. Ya tidak sing ngiding. Niki pegang. Apa kaya ngono? Zikir sing bener zikir di hati, duduk di lisan. Enggak ketemu. Mik wing juwengan wing niki ngono. Nah, wes setelah itu zikir itu lama zikir lisan, hatinya juga sadar bahwa dia berzikir. Sadar dulu, tidak langsung hudur. Sadar dulu, tidak langsung hatinya iling pengiran terus, enggak. Sadar bahwa dia sedang berzikir. Sebab sebelumnya dia walaupun sudah zikir banyak lali cok wis mari. Aku maca ya Sayyidi Rasulullah iki tiba tasbih pancen 1000-1000an niku 1000 butirnya itu. Loh, aku tutuk kene wis. Kapan aku sing oleh 1000? Nah itu namanya zikir lisan tanpa
tanpa adanya hati, tanpa sadar hatinya. Setelah itu zikir terus akan disadarkan. Hati ini pancet lali nang pangeran ndak apa-apa, tapi dia sadar bahwa dia sedang berzikir. Terus dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaikkan dia dari sadar menjadi hudur. Iki wis khusyuk wis. Baru dia merasa audensi berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Suwi-suwi ka ono Islam mawujuda illallah. Jadi kesimpulannya apa? Ya zikir sing api ya terakhir iki. Tetapi kalau tidak ada awal, tidak akan ada akhir. Tidak langsung melompat ke tingkat yang atas. Harus latihan dhisik, arek cilik langsung zikir mbek ati, zikir mbek ati. Gusti Allah ndak budek. Iya, sapa sing ngomong Gusti Allah budek? Nek wong edan jenenge. Memang, tapi zikir iku latihan. Pertama arek mlebu PAUD iku diajari nulis iku a baba ababa iku nek Quran. Nek a b takon ini tok ndak langsung Pancasila adalah ndak mungkin arek PAUD langsung koyo ngono, latihan dhisik. Ngono ngerti huruf dirangkai, ada budi ngono. Wa'adalah nek ngaji. Ngono diajari panjang pendek, dakhilun, rafi'un. Ngono. Ndak langsung. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Lah iku gurune. Nek arek TK yo ndak muni kaya ngono. Ini amsilahnya, contohnya. Zikir itu juga begitu. Kalau masih baru, zikir itu ya lisan dulu, namanya zikir lisan. Baru ada zikir kolbi, baru ada zikir nafsi, baru ada zikir ruhi, baru ada zikir macam-macam. Menurut lataif yang ada, 7 lataif yang di badan itu terisi zikir semua. Ya apa carane? Ya riyadhah. Sampeyan sik kula niki dereng tau nerangno lataif mungkin wong hikame sik entuk sakmene halaman wis ngerti nurul qalbi macam-macam ya pedhot ndak ngaji meneh opo sing diterangno kok nak nyantol belas ya panganan iku yang ngono nek bayi langsung dikeki pohon goreng procotnya mati dikek bubur ngono tok asi ngono tuwek kaya anan iki kei apa ae ku term sing akeh lomboke mlebu sik bayi umur 40 hari dikei term mbek lombok langsung lah paham nggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Di dalam kehidupan ini yang pernah dijelaskan bahwa untuk mendapatkan rezeki itu ada yang melalui usaha, kemudian ada yang tidak usaha. Jadi termasuk ini pensiunan. Nah, saya ini tiap bulan dapat duit oleh pemerintah, padahal saya tidak pernah kerja di situ, tidak pernah berhubungan sudah. Jadi tiap bulan dapat rezeki. Apakah itu rezeki itu bagian dari yang pemberian dari Allah? Pemberian dari Allah atau karena zikir yang tidak diketahui? Nggih. Sampun, ngaten. Sampean kan pegawai negeri.
atau pegawai apa yang mendapat pensiunan, ini duitnya sampean dewi tepai ngajar, tapi pemerintah diakali, nanti disimpan oh yang, gitu. yang pegawai negeri Ya itu sama saja lah. istri saya. Sama saja, sama sopo ae sing pegawai negeri, pokoknya duit melebu iku bae pegawai luar negeri iki. Saya tidak pernah bekerja. Oh, iya. Urusan itu tahu-tahu Tidak dapat. masalah, kan istrinya itu, istrinya bekerja. Jadi ini kan sudah dibahas itu. Jadi tidak termasuk tajrid sampean itu, tetap termasuk kasab. Sebab rezeki yang dimakan itu hasilnya kerja, walaupun kerjanya sudah usai. Hasil kerja. Duit itu sampean iku dipek ben bulan. Duit bojone sampean kon dipek ben bulan. Kemudian setelah berhenti tabungan itu kan masih ada. Dan itu oleh bank-bank itu, bank apalah itu kan dibuat usaha. Sehingga duit bojo sampean itu yang banyak itu kata di deposit itu dipekerjakan, diambil manfaatnya setiap bulan dikasihkan setelah pensiun itu. Tuh sebetulnya andai kata sampean dan istri sampean itu akan hidup 3 kali lipat dari umur sampean, seono iku, seono. Tapi pemerintah itu kan pinter iku, pinter. Tak kira umur 1 sih, tak kira umur 1. Kabeh lanang wedoke kan habis. Padahal uang itu kan tetap ada, tetap berjalan. Begitu. Jadi itu termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Lah barokahnya rezeki sampean itu, barokahnya rezeki sampean itu hasil zikir sampean. Hasil doa sampean. Hasil ibadah sampean. Sebab kalau sampean tidak zikir, tidak doa, tidak ibadah, maka rezeki itu kosong dari barokah. Dan cirinya rezeki, indikasi rezeki barokah itu sampean makan rezeki sampai memakai rezeki itu sampai tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nek sampean makan rezeki, sampean makai rezeki, sampean tambah adoh saka pangeran, itu rezekinya tidak barokah. An-nafi ma yurqarribukumullah, al-mubarakah ma tuqarribukumullah ta'ala fi ayyi waqtin wa ayyi halin. Ya. Begitu. Tuh, jadi yang namanya barokah, rizki barokah, rizki yang mendekatkan kamu kepada Allah. Rizki yang manfaat, rizki yang mendekatkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Cirine ngaten. Kenapa barokah? Karena sampean zikir. Saya kathah zikire, saya barokah. Saya barokah rezekine, saya parek dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ngaten. Mosok kurang jelas ini. Sampun. Monggo, nek wonten malih sing badhe ditanggalataken. Cukup. Cukup nggih, cukup wis. Beberapa kali pertemuan ini kepada semua yang pernah ikut ngaji, terutama jenengan semua yang hadir, manakala banyak hal-hal yang kurang dari saya, mesti bukan manakala, banyak kurang keterangannya kok tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan menurut sampean, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, karena ya itulah yang diberikan oleh Allah, yang dititipkan oleh Allah kepada saya dan saya keluarkan. Itu sudah. Kalau umpamanya dituntut lebih, nuntut sama Allah, jangan nuntut aku. Karena ini sudah yang diberikan oleh Allah kepada saya
Dan saya terima dari guru saya sebetulnya tidak seperti ini. Saya terima dari 3 kiai saya tentang hikam ini, insya Allah tidak seperti ini. Ya min plus min plus. Ada yang masih belum saya sampaikan karena keterbatasan saya, atau karena saya melihat kalau saya sampaikan sampean takut mabuk. Ini hikam. Maka kadang-kadang saya kurangi keterangannya guru-guru saya. Tuh, saya kurangi keterangan guru-guru. Dan di plus kadang-kadang sama saya, akan plus celotehane terlalu kata. Soalnya pikiran nafsu saya. Iki nih ndak diulang-ulang koyok ngene, ndak dijabarno koyok ngene iki. Kok koyok ngantuk iki. Pas minggu ngarep iki koyok ndak teko meneh iki. Nah, itu tambahane kaaken. Wong macane sekian baris keterangane saarat-arat. Ya, itu nafsu saya. Maka dari itu mohon maaf. Di samping saya harus mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kepada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kemudian saya mohon maaf pada yang mensarai ini, yang saya baca syarahnya ini adalah dari Syekh Kusyairi, kemudian dari guru-guru saya, dari Syekh Zain Mustafa, dari Mbah Majid, dan dari kiai-kiai yang lain yang saya ngaji kami ini. Saya betulnya kalau baca kitab mana-mana itu yang saya bayangkan beliau-beliau itu yang memberikan keterangan itu. Suatu ketika ini ngapunten kula tahadus menit Mas, saya baca kitab di suatu tempat. Turun ada sebagian daripada jamaah itu tanglet takut seperti itu. Nopo sih sampean kok kata sajri teng kula. Boten yai upati tanglet. Wau ingkang dampingi jenengan niku guru jenengan. Langsung spontan saya katakan, nggih niku guru kula. Ya saya begini ini. Sudah jelas saya tidak ada yang menemani, tetapi tanglet niku guru nih jenengan ya, nggih guru kula. Berarti saya tidak dibiarkan oleh guru-guru saya. Tuh. Saya setiap mau ngajar di mana saja minta didampingi oleh para guru saya. Maka selama perjalanan sampai pada tempat itu saya minta dilindungi oleh guru-guru saya, dibarengi oleh guru-guru saya. Apa mungkin seperti itu? Sangat mungkin. Tergantung kedekatan kita kepada guru kita. Itu ya jisman waruhan. Pada waktu beliau itu masih sugeng, jisman waruhan. Pada waktu beliaunya sudah ini, ruhan. Tetapi tetap kita minta didampingi jisman waruhan. Daya. Ngapunten. Ini saya ini. Makanya kadang-kadang saya mau terangkan ini kadang-kadang sudah tidak boleh. Pun kebablasan. Bablasan. Istilahnya kalau saya teruskan itu menurut nafsu saya wong ndak ngerti ngono. Enggak masuk nanti, enggak masuk. Tapi kadung kalau boten badhe nerangaken katen-katen, tetapi kemudian kalau diutus jenengan terangaken mawon niki seakan kersane paham. Saya terangkan. Insya Allah contoh-contoh yang ini insya Allah mudah-mudahan lah
mudah-mudahan bersamaan dengan ridhonya guru-guru saya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga jenengan mendapatkan juga ridhonya guru saya, ridhonya guru saya. Nah, ini guru saya termasuk ngaji hikam pertama kali ya bersama Kirosit ini. Mudah-mudahan beliaunya hadir saat ini. Ki Haji Ahmad Toha Khazin. Al-Fatihah. Dan saya pulang dari pondok, saya berkeluarga itu sama beliau senantiasa hari Sabtu, kadang 3 hari sekali saya didatangi oleh beliau. Katinapanan itu padahal santri saya nyantri di beliau secara lahiriah itu kurang dari 3 tahun ngaji itu. Tetapi saya ngaji di sana itu 1 bulan saya sudah diperkenankan ngaji tafsir sama beliau, diperkenalkan ngaji hikam sama beliau. Padahal itu khusus guru-guru, paling tidak anak-anak aliyah. Saya ngaji dan ngaji sama beliau dapat 1 minggu itu saya sudah diutus sama beliau itu doa Al-Fatihatu bil qabul wa tamamul su'alin wa ma'mulin wa salahisyani zahiran batinan fid dini wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa liwalidina wa li ahbabina wa dhabil huquqi anna ajma'in innallaha yunawwir qulubana wa qawalibana ma taqawwal da wa nafadhulina wa tulina bi fi ta'atillah wal mamati an ladin islam wal iman bila minatin wa lam tihanin bi haqqi sayyidi wal adnan wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Itu saya sudah, sehingga al-maghfurlah guru saya, gurunya Kirosit yang namanya Pak Salim, kepala pondok pada waktu itu. Saya dipanggil, "Nan, panjenengan napa na Kiai? Panjenengan kenal Abid bi Kiai?" Padahal saya 1 minggu mondok di sana. Baru ngaji lain, ngaji ke tempat, ngaji yang lain. Tuh, yang tidak ngerti wallahu a'lam bishawab. Makanya saya tadi cerita itu barokah istiqomahnya membaca Al-Quran itu akan kita rasakan di mana-mana. Kemudian ngaji sama Mbah Majid Hikam. Kemudian ngaji kepada Kiai Zain Mustafa. Ya, 3 guru besar saya itu membimbing hati saya ke hikam. Mudah-mudahan beliau-beliau itu ridho kepada kita semua. Amin. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Nanti bulan Syawal akan kita ini lagi kembali kepada halaman, meneruskan pada halaman berikutnya. Kemarin itu halaman 21 itu, halaman 21. Maka pesan saya selama Ramadan nanti buka kembali hikam itu. Sampean bisa baca, tidak bisa baca, kirim Fatihah kepada Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Buka saja, buka. Barangkali kita difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala bisa faham terhadap beberapa halaman yang pernah kita bahas itu. Paling tidak sampean melihat halaman itu, eling keterangan kulo. Eling keterangan kulo. Itu tidak mustahil, tidak mustahil. Eling keterangan kulo. Eling keterangan kulo. Satu ketika ada orang Lumbang, desanya Kebun Sengon, itu ngaji sama saya. Dia tidak paham apa-apa, tetapi senantiasa istiqomah ngaji sama saya. Tuh, pada waktu dia haji, tuh ngepel saya, "Kiai, saya tidak paham dulu, pernah diterangkan ini ya, sampean Fatihah saja, baca Fatihah sama siapa yang sampean suka, siapa sudah Fatihah itu guru-guru sampean. Nanti akan diterangkan itu sama guru sampean." Guru saya cuma kiai. Walah guru-guru sampean sing liyane baca Fatihah. Alhamdulillah itu diterangkan detail malam hari tentang bab haji itu
sampai detail, sampai beliaunya paham itu ngaji nih di Mekah itu diterangkan. Kemudian sak cara-carane ya opo kate ngambung Hajar Aswad dan sebagainya, sampai bisa ngambung Hajar Aswad tuh. Begitu. Jadi barangkali sampean Fatihah terus ke Syekh Athaillah, difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala, paham sampean. Kemudian ini bab zikir selama Ramadan. Zikir yang paling hebat itu zikir dengan bacaan Quran. Kemudian setelah itu zikir yang lain, istighfar, salawat. 3 ini jangan ditinggalkan. Zikir baca Quran, sampean husuk dak husuk maca Al-Quran, sampean faham dak faham maca Al-Quran. Pokoknya sampean maca bismillah dari bab awal iku wis sampean disayang kalau Gusti Allah. Sampai sadaqallahul azim, mim terakhir dari sadaqallahul azim sampean disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sepindah malih ngapunten. Mudah-mudahan ini menjadi ikhtitam yang baik, sehingga kita akan difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan digerakkan ngaji kembali setelah pada waktu bulan Syawal. Bukan setelah bulan Syawal ke adon, pada waktu bulan Syawal. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ilahi ya ilahi ya ilahi, ilahi ya ilahi ya ilahi, ilahi taubatan qablal mamati, ilahi taubatan qablal mamati, ilahi ya ilahi ya nasimul wasliha ba'ala nadama fa'askarahum wa ma syaribu dama, ilahi ya ilahi ya ilahi, ilahi ya ilahi ya ilahi, ilahi taubatan qablal mamati, ilahi taubatan qablal mamati, ilahi ya ilahi ya ilahi, wa idza ma ayanu saqi tajalla wa ayqadha fi duja manka nanama wa nadahum ibadi la tanamu yanalul ma
وصل من هجر المنام إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل الممات إلهي توبة قبل الممات إلهي يا إلهي يا إلهي ينال الوصل من سهر الليالي على الأقدام واستحلال القيام فما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيام سوى نذر الجميل وذا مناهم وهذا مقصد القوم الكرام إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل الممات إلهي توبة قبل الممات إلهي يا إلهي يا إلهي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم بما ترضى قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون وقط عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الكرار اللهم اهدنا وأولادنا وذرياتنا وجماعتنا ومن حضر في هذا المجلس المبارك وأهل
ahli baitihi ya Allah bihudak waj'alna wa iyyahum mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina wa iyyahum waliyan siwak wa la taj'alna wa iyyahum mimman khalafa amraka wa asak hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain walhamdulillahi rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngapunten ingkang kathah Allahun bafiqinakum mitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad